Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam satu jiwa. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Kurniawan Muhammad. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Insinyur Haji Muhammad Anton. Beliau adalah Wali Kota Malang periode 2013-2018 dan beliau akrab disapa dengan sebutan Abah Anton. Sebagai sebuah pengantar bahwa Abah Anton ini termasuk wali kota Malang yang mencetak sejarah karena beliau adalah wali kota Malang pertama dari etnis Tionghoa yang berhasil menjadi orang nomor 1 di kota Malang. Dan menjelang akhir jabatannya beliau mendapatkan ujian yang pada saat itu kasusnya menggemparkan, yaitu kaitannya dengan APBD yang menyebabkan hampir seluruh anggota DPRD Kota Malang ditangkap dan ditahan oleh KPK. Dan sebagai konsekuensi dari jabatan beliau sebagai wali kota, maka beliau juga terseret di dalam kasus tersebut. 2 tahun menjalani masa tahanan di KPK dan beliau bebas. Dan kita ingin tahu apa yang nanti akan dilakukan oleh Abah Anton, rencana apa yang sudah dipersiapkan oleh Abah Anton, dan bagaimana selama beliau menjalani masa-masa di tahanan. Ini nanti kita akan berbincang dengan Abah Anton. Ya, Assalamualaikum Abah Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan seger ya. Ya, kalau saya lihat ini tidak berubah ya Abah Anton ini. Apa tambah gemuk, apa tambah kurus, atau berat badan berkurang, Bah? Kalau saya rasa sama aja dengan yang dulu. Sama ya. Iya, saya melihat juga tidak berubah. Iya. Keluarga sehat ya Abah Anton ya. Alhamdulillah sehat. Ya, meskipun di tengah-tengah pandemi corona ini, ya, saya lihat juga aktivitas Abah Anton sehari-hari juga padat, ya, dan saya melihat jadwalnya juga cukup padat sehari-hari. Dan terima kasih ini ada waktu untuk berbincang dengan kita. Iya. Abah Anton, Abah bebas itu per tanggal 29 Maret 2020 ya Abah Anton ya. Nah, saya ingin tahu Abah Anton, apa kira-kira hikmah terbesar yang dirasakan selama 2 tahun mondok di lapas ya. Iya. Kita sebut mondok aja ya Abah ya. Iya. Karena saya mengutip yang disampaikan Abah Anton. Setiap kali ditanya sama ini kita mondok 2 tahun begitu ya. Apa Abah? 2 tahun hikmah terbesar yang dirasakan. Ya, jadi begini, sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu terima kasih ya, mungkin kepada Bapak Kurniawan tadi ya. Terima kasih ada kesempatan untuk datang di rumah saya ini. Dan juga saya lebih dulu ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Malang ini yang selama ini telah mendoakan, mendukung saya dengan kekuatannya. Mereka ingin supaya saya ini lebih tabah dalam menghadapi sebuah ujian ini. Jadi ini saya kira sebuah dorongan masyarakat kepada saya untuk mencoba memberikan penguatan kepada diri saya untuk kuat dalam menghadapi ujian. Karena banyak masyarakat kita ini mencontohkan tokoh-tokoh yang telah banyak diuji. Itu baik sejarah dulu zaman waktu kenabian itu masih banyak contoh seperti itu, bahkan mungkin di dalam tingkat pemerintahan dan seperti itu. Inilah sebelumnya terima kasih kepada masyarakat Malang yang mungkin selama ini tidak siang tidak malam mendoakan saya. Jadi akhirnya saya kuat
menjalani ujian 2 tahun lamanya di dalam masa tahanan saya. Jadi ini suatu Dan itu yang termasuk yang paling ringan ya, Pak Anton ya? Iya, ini dengan yang lain ya? ya ini luar biasa sekali. Ini mungkin doa-doa masyarakat ini ya. Nah, itu juga luar biasa. Jadi begini, saya mulai aja. Memang lebih awal saya katakan, manusia ini diciptakan memang tidak ada tujuan. Manusia ini diciptakan untuk tujuan. Kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu mengemban satu amanah ya. Satu amanah sebagai sebuah khalifah di muka bumi ini. Kita hidup ini akan tentu ada ujian-ujian. Sebetulnya semua ini menjalani ujian. Ya, mungkin seperti saya itu juga ujian. Mungkin seperti masyarakat di luar juga ujian. Nah, jadi itu tergantung kita bisa nggak membawa beban ujian itu. Tadi saya katakan ini sebuah amanah. Amanah di dalam sebuah kehidupan ya, yang kita jalankan. Jadi saya katakan ujian bagian dari sebuah misteri kehidupan bagi kita. Kenapa saya katakan sebuah misteri kehidupan? Karena saya melihat kita tidak tahu di dalam mengemban amanah, diberi amanah sebagai khalifah itu. Kita mau jadi apa? Bahkan kita bisa mungkin ada di tarapan bawah, ada mungkin bisa kita di taraf tingkat atas. Hal itu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Ini saya ingat pada waktu saya ingin bercerita, sampai saya ini bisa menjadi sebagai kepala daerah Kota Malang. Saya masih ingat pada waktu itu. Padahal saya dulu itu mungkin ya, ini adalah bagian dari amanah ya, mungkin yang dibebankan kepada saya. Saya tidak tahu, saya katakan misteri, karena kita tidak punya pikiran, kita tidak punya angan-angan bahwa nanti akan jadi wali kota, itu tidak pernah ya. Bahkan keturunan pejabat itu tidak ada. Nah, ini satu hal yang harus masyarakat ketahui ya. Jadi jangan kita itu pesimis hidup. Ya, jadi seperti itu. Saya ingat pada waktu itu bagaimana kita waktu masih diuji Allah, masih dalam taraf tingkat bawah ya. Dalam artian keluarga saya pada waktu itu kita ini hidup susah ya. Sampai kita terus jadi internet juga Pak ya? Kita tidak hanya jadi membantu orang ya, tapi kita juga sudah mulai sejak kecil ini saya sudah coba ya, amanah ini saya ingin membuat sebuah kayak semacam ini merubah nasib lah, jadi seperti itu. Jadi saya ingin memberikan kepercayaan pada diri saya dan keluarga saya. Kita harus bisa, kita harus mampu mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu saya coba berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan itu. Dari titik nol saya ingat waktu itu kecil, saya sekolah membantu ibu saya jualan kue, bagaimana saya waktu itu ingin membantu ibu supaya saya dapat sekolah, saya bisa membayar sekolah. Ini dengan susahnya keluarga saya di situ. Hampir ya, saya melihat bahwa hidup ini memang tidak semudah apa yang menjadi bayangan kita. Jadi seperti itu. Dan memang saya punya keinginan kuat untuk tidak seperti keluarga saya yang hidup susah seperti itu. Dengan apa? Dengan saya rajin untuk membantu dan saya ingin memberikan penguatan sesuatu kepada keluarga bahwa sebagai anak ini
harus mampu memberikan kepada orang tua sesuatu yang membanggakan. Yang mungkin ini juga menjadi keinginan orang tua saya, tapi mungkin dengan kemampuan yang tidak ada, tapi hanya tingkat di dalam hati orang tua saya saja, bahwa sebetulnya ingin hidup layak, hidup yang seperti umumnya masyarakat yang sudah diberikan mungkin rezeki yang begitu luas pada mereka. Seperti itu. Di situ ada dorongan kuat saya. Akhirnya sambil berjalan, alhamdulillah kita lakukan, ya, tidak henti-hentinya saya menginjak SD, masuk SMP, saya terus mencoba tidak hanya sekolah sebagai anak wajib sekolah, tapi saya sebagai anak ya wajib sekolah, ya wajib memberikan bantuan kepada orang tua saya, walaupun itu mungkin hanya sedikit, ya, jadi seperti itu. Terus saya lakukan setelah masuk SMA sambil kuliah, saya tidak henti-hentinya. Saya sekolah sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu orang tua saya. Itulah sedikit, ya, yang mungkin ini menjadi misteri kehidupan saya. Saya tidak pernah membayangkan sekali bahwa saya akan mengemban amanah besar, yaitu membawa sebuah kepemimpinan di kota Malang. Saya ini lahir di kota Malang. Saya menjadi bagian dari masyarakat kota Malang, bumi Arema. Jadi saya asli Arema sebenarnya, jadi seperti itu. Dan saya masih ingat pada awal itu, sebetulnya tidak ada keinginan sama sekali saya untuk maju di dalam sebagai wali kota, kontestasi pilkada. Jadi seperti itu, tidak ada sama sekali. Karena pada waktu itu hanya tujuan saya adalah bagaimana saya menjalankan kehidupan ini, istilahnya itu kalau di agama kairunas amra'uhum binnas. Bagaimana orang yang baik itu berbaik kepada orang lain. Itu yang saya lakukan. Jadi sejak tahun 2001 ya, itu saya mencoba apa yang sudah diberikan pada Allah kepada saya ini, saya jalankan dengan bagaimana orang tua saya mendidik. Ya, jadi begitu. Orang tua saya ini mendidik pada saya bahwa apa yang terjadi ini adalah sebuah sejarah, dan kita tidak boleh lupa akan sejarah itu. Jadi itu. Salah satu contoh adalah bagaimana kamu dulu hidup susah, tapi sekarang Allah memberikan sebuah kebaikan untuk keluarga kita. Ini kita tidak boleh lupa akan itu. Bagaimana sebuah kebaikan masyarakat atau orang itu juga kita tidak boleh meninggalkan itu. Kita harus ingat sejarah itu. Kamu tidak boleh melupakan itu. Waktu-waktu kita susah, kita ditolong oleh orang. Pada waktu kita di puncak, kita tidak boleh melupakan. Harus menolong orang. Harus bisa kita juga membantu orang. Nah, itulah apa yang dididik oleh masyarakat. Itulah barangkali yang membuat Abah Anton jauh sebelum menjadi wali kota sudah punya tradisi untuk sebulan sekali memberi santunan kepada masyarakat, begitu ya, Abah, ya, yang kurang mampu. Itu salah satunya. Karena apa? Apa yang kita miliki semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tidak. Ibu saya terus mengingatkan kepada saya, pada waktu kamu berusaha sebegitu kuat untuk ingin bisa merubah kehidupan, kamu juga bisa melihat bagaimana kita pada waktu itu menjalankan, ya, perubahan itu. Banyak sekali kita nggak bisa sendirian. Ibu ini bahkan di samping kepala rumah tangga, karena mohon maaf, saya kecil, ya, ini sudah tidak memiliki
Yatim. Ya saya sudah jadi anak yatim, Iya. jadi seperti itu. Sejak umur berapa, Pak? Ya, saya lahir itu sebetulnya sudah tidak punya orang tua. Oh. Jadi seperti itu. Mohon maaf ya, saya terlalu emosional kalau ibu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi melihat di situ, ibu saya terus memberikan semangat pada saya. Cobalah, kalau kamu dibantu orang, kamu harus ingat itu. Kamu bisa itu dari mana? Dari bantu orang. Kita harus bisa seperti itu. Kalau kamu nanti memang sudah bisa, kenapa enggak kamu lakukan? Akhirnya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa kita ini sebenarnya berbagi aja dari itu, dari apa yang oleh ibu saya itu memang harus saya jalankan. Jadi seperti itu. Saya mencoba apa yang diberikan kepada saya ini, saya coba berbagi bersama. Saya ingin tidak meninggalkan sejarah itu. Jadi seperti itu. Karena ibu saya benar-benar ingin supaya ini tidak terjadi hanya pada diri saya. Karena ini akan mempengaruhi juga kehidupan kelanjutan. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah memiliki keturunan, kelanjutan. Nah, jadi kalau kita sekarang ini tidak bisa, istilahnya membuat sebuah semacam hal-hal yang baik, mungkin akan menjadi masalah bagi anak keturunan. Artinya itu adalah legacy supaya anak-anak kita itu bisa mencontoh apa yang kita lakukan sebagai orang tua, begitu ya Pak ya? Seperti itu. Sebetulnya itu sudah kita lakukan ya, mungkin baik bagi saya, bagi keluarga saya, tapi belum tentu juga ini baik mungkin bagi orang. Karena saya melihat begini, mungkin apa yang kita rasa berbuat baik itu belum tentu bisa diterima juga kebaikan itu oleh orang lain. Oleh orang lain. Saya rasa seperti itu. Jadi sebaik-baiknya kita ini belum tentu bisa diterima juga sesuai dengan apa yang mungkin oleh Mas Abdul. Tapi kita tetap berusaha mencoba kebaikan itu.